Halo semuanya, sahabat-sahabatku menjadi pelajaran. Tentu kita semua pernah dapat pencobaan. Saya pun pernah, kamu pun pernah. Tapi apakah kita sama dalam melihat pencobaan? Terima kasih sudah menggoyangkan kameranya. Apakah kita semua sama dalam melihat pencobaan? Apa kata Alkitab soal pencobaan itu? Kita akan bahas setelah yang Oke, mungkin lebih tepatnya bagaimana cara Allah melihat pencobaan. Karena setengah gelas air yang terisi penuh, mungkin kita bisa bilang sama dengan segelas air yang telah kosong. Sama-sama setengah yang terisi, sama-sama setengah yang kosong. Tapi bagaimana cara pandangnya gitu. Di sini kita harus membuka Alkitab kita bersama-sama. Gimana kalau misalkan kita dapat pencobaan, kita harus responnya bagaimana? Itu ada di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saya baca ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang keempat, sampai 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa kita harus bersyukur kalau kita mendapat pencobaan? Berarti kapasitas kita sudah sesuai, tinggal bagaimana kita ikut ujian. Contohnya anak sekolah. Anak sekolah sebelum dia masuk ke dalam akhir semester, tentu dia harus belajar dulu, benar kan? Mereka sudah dinyatakan layak untuk ikut ujian, layak. Kalau dia sudah belajar dan sepertinya dia sudah banyak belajar gitu loh. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan atau ujian-ujian nanti gitu. Gitu juga dalam kehidupan. Kita sudah dinilai oleh Allah kalau kita itu layak untuk mendapatkan ujian. Makanya jangan sekali-sekali kaget gitu loh. Oh, kok saya dapat ujian padahal saya sudah menuruti semua perintah-perintah Allah. Ya, kamu tuh harus diuji. Kenapa kita harus diuji? Supaya ketekunanmu memperoleh buah yang matang. Ayat 4 ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin melihat sebuah ketulusan dalam kebaikanmu, dalam sifatmu. Sebenarnya kamu tulus gak? Yakub aja dicobai loh. Orang yang paling setia. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama, bagaimana respon kita dalam pencobaan. Yang kedua, ada di Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Sebenarnya pencobaan itu datangnya dari siapa sih? Kita ayat ini menunjukkan bahwa ada perbedaan loh antara pencobaan dengan kesalahan. Kita baca ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kadang kita ngerasa kita kita yang menjauh dari Tuhan, terus kita bilang, wah saya dicobain nih, karena pas kita jauh dari Tuhan hidup kita malah makin susah. Kan ayat ini berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kita harus tahu yang tadi ayat, pencobaan itu yang datangnya dari Allah atau pencobaan karena keinginannya. Contoh, kalau ada orang pasangan suami istri yang satu ingin bercerai gitu kan, ya tentu dia harus melihat sendiri bahwa itu keinginannya kan, bukan karena pencobaan dari Tuhan, bukan, keinginannya dia. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya malah makin apes hidupnya malah makin apes ya, dia harus lihat bahwa sebenarnya dia sedang mencobai dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Ingat. Kita lanjut lagi yang ketiga. Apa alasan Allah mengizinkan pencobaan itu? Apa alasan Allah? Apa alasan Allah di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Tadi kan kita udah baca ya. Alasannya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kalau kita merasa sedang dalam pencobaan, ingatlah cerita Opung Yakub yang di dalam Alkitab, bahwa dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan, malah dia semakin hari lebih setia lagi kepada Tuhan. Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6. Oh, maksudnya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 dan 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jika imanmu sudah banyak belajar menerima, terus ada pencobaan, justru disitulah tujuan dari imanmu sebenarnya, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Di akhir zaman ini semua orang dicobai, yaitu dengan virus corona atau COVID-19 ini. Semoga iman kita malah makin baik, semakin hari semakin baik, semakin sempurna. Ya, itu dia. Terus yang terakhir, apakah janjinya ketika saya mendapatkan pencobaan? Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan tahu batasan-batasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kita ya. Nah, dia itu tidak akan melebihi kemampuan kita, kekuatan kita tidak akan melebihi itu.
Kita lanjut lagi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Kadang kita dibutakan gitu loh oleh jiwa kita, pikiran kita. Sebenarnya jalan keluarnya itu udah ada gitu loh, di sebelahnya udah ada jalan keluar, sebelah kirinya udah ada jalan keluar. Tapi kita dibutakan, kita nggak melihat itu sebagai jalan keluar. Dan bahkan masih ingat gak waktu zamannya Musa membawa bangsa Israel keluar untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian? Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu, apa mereka selamat semua? Satu pun, kecuali si si Kaleb sama si siapa, lupa aku namanya. Kaleb Kaleb dan siapa? Ya, Kaleb dan Yosua. Itu mereka berdua doang yang selamat. Sisanya mati. Mati di mana? Di dalam perjalanan di padang belantara, padang gurun itu. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu tidak melihat Musa itu sebagai jalan keluar, dan mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu memimpin mereka, bahkan mereka takut gitu loh. Gile, Tuhan udah di sebelahnya, mereka buta matanya, bahkan mereka menyembah patung gitu loh. Jangan sampai kita juga sama seperti mereka. Tuhan udah siapkan jalan keluarnya, kita tapi buta gitu. Bahkan kita bersungguh-sungguh. Jadi apa? Tuhan bikin bangsa Israel 40 tahun. 40 tahun lagi. 40 tahun ya? Nah, saya harus lebih banyak baca Alkitab ya. 40 tahun. Coba saudara yang tahu komen, berapa tahun di padang gurun itu? Ya. Jadi kita jangan sampai buta karena kekhawatiran kita, karena iman kita yang lemah. Ya tentu kan itu karena iman mereka kan, sampai mereka tidak bisa selamat sampai masuk Kanaan. Bahkan Musa pun jadi nggak selamat gitu gara-gara mereka juga, karena emosi. Udah dibilang gitu loh, harus sabar, ya akhirnya mati juga, nggak masuk tanah Kanaan. Ya gimana ya? Ya mudah-mudahan firman ini dapat mengubah gitu, karena yang gak selamat itu bukan hanya orang yang buta aja, tapi orang yang ngajakin juga mati juga. Ya, Musa itu mati gara-gara siapa? Bangsa Israel. Kiranya firman ini, renungan kita selama kita berada di rumah ini, kita renungan di rumah ya, kita rajin renungan ya. Saya janji mulai kayaknya ya. Saya janji deh, saya akan bikin renungan supaya kita makin dikuatkan, karena kita nggak bisa berhubungan secara langsung lagi ya, karena virus corona ini telah melarang kita untuk keluar rumah. Terima kasih semua, tolong doakan ya. Tadi saya udah bilang, tolong doakan. Negara kita sedang terancam virus corona, dan juga para penimbun masker itu udah nggak ada di mana-mana, nggak tahu kenapa. Hand sanitizer kan bisa dibikin, tapi kita bisa cuci tangan, tapi yang paling penting mah itu masker. Terima kasih semuanya. Ini yang saya baca ini Alkitab, jadi yang bilang saya nggak ada dasarnya dalam buat renungan, ini Alkitab. Terima kasih semua, sampai jumpa agar kita semua menjadi pelajaran. Bye bye.